segala laku spiritual yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, cenderung kahana. Kahana itu perdukunan. Itu yang saya jauhi, itu yang dulu yang pernah saya alami, tapi kemudian saya tinggalkan. Apa mana? Jelas telur busuk. Iki yo kaya setan seneng telur busuk ini. Kemudian pasir ditanam dalam rumah. Apa ada jinnya? Oh pasti. Kalau ilmu spiritual yang tidak berbasis Al-Quran hadis, pasti didampingi setan, pasti itu. Kemudian apa berpengaruh? Oh iya, berpengaruh. Maka pernah kan rumah sebelahnya Pak Jalal itu dulu di pojok-pojok dikasih apa jenis? Apa? Raja. Jadi ada kertas ditulisi, kemudian dilipat, kemudian dibungkus, ditaruh di pojok-pojok di atas gitu. Duh, wis sakit itu terus ganti bapak ibu anak tak ganti rezeki wabot wis. Akhirnya ya saya waktu itu belum jadi ini cicik gelem diminta masih mau saya ya enggak ya gratis tetangga dan jelas tidak mampu saya tolong betul langsung saya ambil yang berat ngambilnya berat tapi si tuan rumah ya enggak kroso nih berat enggak kroso ya saya merasakan berat. Alhamdulillah saya ambil bismillah biidznillah, tidak ada yang sakit-sakitan, kemudian anaknya juga langsung dapat jodoh, rezekinya juga langsung ya relatif lancar. Tapi kemudian setelah lancar dan kerasan diambil oleh yang punya karena kontrak ya. Yang punya anggoni sekarang enak wis bersih itu rumah itu. Jadi maksud saya kalau ada laku seperti itu ya pasti ada peran jin dan ada pengaruh pada keadaan rumah. Loh, apa hubungannya jodoh kalau itu? Ya, memang kalau sudah menyangkut wilayah spiritual jangan dinalar. Setan itu ganggunya tidak melalui sini, tapi melalui bawah dan masuk ke hati. Jadi nalar kita tidak cukup kuat untuk memahami wilayah-wilayah ghaibiyah. Perkara percaya tak percaya terserah wis orang yang tidak ngaji di sini, tapi kalau yang ngaji ini kan ngedong mesti. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Wah, ini yang susah itu. Kalau sudah dipendem gitu, telur itu kan susah. Di rumah saya dengan Umi di Jombang itu, waduh, banyak juga dulu tanamannya. Ada sing pocong kecil itu ada juga. Pocong kecil ditanam. Macem-macem. Tapi ya alhamdulillah kita tahu di sana ada bisa diambil fisikal diambil buang. Tapi kalau tidak bisa, misalnya pasir kan wis campur tuh. Untuk bosok itu mungkin ya wis mungkin sudah rusak. Ya diwiriti, didoain, dizikiri. Baca Al-Baqarah itu. Kemudian dengan hizib Asmaul Husna tentu. Tapi plus Al-Baqarah yang sedang kita baca ini dalam rangka membersihkan gitu-gitu. Dan umumnya butuh waktu. Rumah adik saya itu entah berapa kali itu sakit tapi akhirnya ya saya lakukan itu beberapa kali, 5 kali atau berapa itu ingat saya. Dan tidak boleh sendirian, harus berkelompok, harus banyak dalam jumlah ganjil 3 atau 5. Saya biasanya 5 atau 7 lebih banyak lebih baik, tapi ganjil jumlahnya. Orangnya ganjil, bacaannya ganjil, memang serba ganjil. Atau sebanyak-banyaknya silakan, kalau sebanyak-banyaknya tidak terhitung ya silakan. Tapi yang jelas menghilangkan atau mencabut membuang yang gitu-gitu memang tidak harus fisikal. Tidak harus fisikal, tidak harus duduk terus di gua, enggak.
Penjenengan terus baca Al-Quran, terus digunakan sholat, insya Allah tambar sendiri. Saya sering, ya bukan sering, memang hampir tiap hari sholat saya itu ngalih-ngalih di rumah itu dulu, tapi setelah aman ya tapi tetap ngulang-ngalih, tetap tidak satu tempat di rumah. Kalau di masjid pun ya di masjid ya banyak tempat, tapi di rumah itu penjenengan cobalah gunakan semua tempat penjenengan selain jeding dan pawon dapur, gunakan sholat. Saya biasa sholat yang paling sering saya gunakan depan pintu. Di luar? Ya di dalam. Ya di luar juga ada apa-apa kalau. Sebab rumah yang sekarang ditempati saya dengan Umi itu luar biasa, itu pusat itu. Pusat. Luar biasa. Tapi ya saya bersyukur pada Allah SWT diberi kekuatan untuk menghadapi mereka. Maka terus saya keliling. Sebelah kuburan misalnya. Gandeng deng mepet dengan kuburan, tapi sudah dipagar sehingga enggak tahu, enggak ketoro. Tapi sekali lagi kita tidak boleh kalah dengan setan. Kita penjenengan sekolah di sini atau ngaji di sini ya dalam rangka supaya bisa menghadapi hal-hal yang supranatural seperti itu. Jadi sekali lagi ini harus dibuang. Kalau penjenengan ini kan orang KSS kok kalau nggak salah. Kalau penjenengan butuh bantuan ya bantuan teman ini yang sudah ikut KSS ini. Ajak mereka kemudian bersama-sama. Beberapa kali tidak bisa, apalagi hanya sekali kemudian tinggal ya balik meneh. Setan kan barang urip. Setan itu bernyawa, berakal bahkan. Setan itu berakal, bernyawa. Ya seperti kita ini. Jadi ya cek luweh hebat dibanding virus, dibanding penyakit medis itu loh. Itu kan ya sering balik tuh. Kambuh itu kan balik. Setan itu lebih cepat balik. Cuma lebih mudah sebenarnya, ngusirnya juga lebih mudah asal kita istiqomah. Itu kata istiqomah itu. Dan satu rumah harus kompak. Jadi sampai satu rumah ki seruwekep salat sing sitoke wakrak seje meneh. Iku ya enek bolongan iki anu omah. Berarti makanya harus kompak satu rumah. Apa tadi pertanyaannya? Soal jodoh. Beginilah, soal jodoh itu tetap harus ada usaha. Sekali lagi, tetap kuliah solusi spiritual tidak menafikan usaha, bahkan harus mengutamakan usaha. Doa kita baca terus, kita dampingi, tapi usaha, rizki, jodoh, apapun tetap harus. Sebab untuk mendekati Allah SWT, untuk menawar takdir Allah SWT itu harus dengan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus ada usaha untuk bagaimana mengubah kondisi kita. Ini juga gitu. Soal jodoh ya bukan hanya nek wis di bakoro atau di wiriti terus langsung jodoh teko ya. Wallahu alam nek jodoh teko alhamdulillah, tapi tetap harus ada upaya misalnya gabung dengan forum ta'aruf yang dikoordinir Mas Faisal itu, atau bagaimana supaya ada bukti kepada Allah SWT bahwa kita sudah menempuh jalur ikhtiar di samping nanti berdoa dan zikir-zikir. Terakhir, sebelum saya beri kesempatan pada panjenengan, saya sangat berharap panjenengan yang ikut ini kalau ada apa-apa jangan lagi pergi ke model-model seperti itu, nggih. Walaupun disebut kiai, saya tetap tidak percaya. Yang saya juga pernah jadi kiai kok pernah, artinya pernah diceluk ya kiai sing model nambani gitu, itu pernah. Darani wong pinter dulu pernah. Ya memang ya gak dukun sih, tapi katakan nyebar uyah, nyebar pasir. Ya, kalau nyebar uyah masih bisa dimaklumi, misalnya menggunakan sarana garam masih bisa dimaklumi, nanti perlu penjelasan, tapi sebaiknya sudahlah air aja sudah cukup, karena Nabi SAW juga menggunakan air zam-zam ya. Tapi kita karena tidak ada zam-zam, semua airnya Allah SWT. Tetapi sedapat mungkin meminimalisir hal-hal yang memungkinkan membelokkan akidah kita. Bukan haram, tidak ada dalil yang melarang kok, tetapi saya ingin mengajak penyanyi berhati-hati untuk menjaga akidah dan iman kita ini supaya tidak belok.